Salam kabar bola, malam ini ada pertandingan semifinal AF Cup 2020. Tuan rumah Singapura menghadapi Indonesia. Ya, secara teknis dalam penilaian pertandingan sebelumnya, timnas Indonesia punya keunggulan dari sisi kecepatan, ya, skill individu, kemudian juga fisik dibandingkan dengan tim Singapura yang saya nonton ya, dua pertandingan penting Singapura melawan Filipina, melawan Thailand. Kalau melawan Timur Leste hanya babak kedua. Ya, secara umum ya, tim Singapura ini sangat mengandalkan bola-bola mati ya, bola pojok, tendangan bebas, kemudian serangan balik cepat ya, dan tentu mengandalkan ketinggian strikernya ya, Ihsan Fandi Ahmad yang cukup tinggi. Yang beberapa gol memang didapat dari kemampuan dan keunggulan fisik dari Ihsan Fandi Ahmad ini. Ya kan? Secara umum ya, Singapura yang saya analisis akan bermain untuk mengurangi ya kecepatan Indonesia, itu yang memang ditakuti oleh pelatih Singapura. Jadi mereka akan bermain zona ya kan, kemudian mengatur tempo agar tidak terlalu cepat ya kan, kemudian ya mencari peluang bola mati ya kan. Kalau dulu kan memang timnas Indonesia tuh sering ini ya melakukan pelanggaran tidak perlu ya, terutama di depan kotak penalti. Tapi ya di era Sintayong itu hal itu sangat dikurangi ya, sangat dieliminasi oleh Sintayong. Tidak boleh melakukan pelanggaran tidak perlu ya di depan kotak penalti yang tentu membahayakan gawang timnas. Ya, 19.30 nanti malam kita nonton. Kemudian berikutnya, analisa berikutnya adalah bahwa formasi ya dari timnas Indonesia ini memang sulit ditebak ya. Pelatih lawan pun akan kesulitan ya. Formasi terakhir 4-4-2 ya, sebelumnya lawan Vietnam 5-4-1 ya, lawan Kamboja 4-3-3, lawan Laos 4-1-4-1. Nah, ini akan menyulitkan lawan dengan pemilihan strategi yang berubah-ubah dari Sintayong, dan itu bukti kecerdasan Sintayong ya, mampu ya meramu 30 orang pasukannya ya, nanti kalau Egy datang jadi 30 untuk berperan ya di dalam skema permainannya. Kemudian analisis line up-nya adalah kurang lebih penjaga gawangnya Nadio ya, dua center back itu untuk mengantisipasi Ihsan, saya yakin itu akan ada Elkan Bagot di sana. Dia akan bertandem entah dengan Fahrudin atau dengan Alfreanda Dewangga. Ya, back kiri kanan akan tetap, di kanan ada Asnawi, ya, di kiri ada Pratama Arhan. Nah, perkiraan saya yang formasi stabil Sintayong itu yang 4-1-4-1 ya, dikembalikan ke situ ya. Di belakang ada pilar Persebaya itu Rahmat Irianto sebagai gelandang jangkar, gelandang pengangkut air, penghubung lini belakang dan lini tengah. Ya, di depannya Rahmat Irianto ada Evan Dimas dan Kambuaya ya, Ricky Kambuaya yang tampil juga sangat baik di turnamen ini. Lalu sayap kiri ada Irfan Jaya, sayap kanan ada Witan Sulaiman, di posisi striker ada Ezra Walian. Ya, variasinya bisa begitu ya kan. Egy bisa masuk di semifinal putaran yang kedua. Ya, ini kita lihat ini fotonya putra-putra Fandi Ahmad yang sekarang mendominasi di timnas ya, ada 3 orang. Yang satu pilar di depan Ihsan, yang satu pilar di belakang Irfan, yang ini cukup tangguh juga, main di Liga Thailand bersama BG Pathum yang dirumorkan akan ditransfer ya oleh raksasa Korea Selatan yaitu Jeonbuk ya, Hyundai Motor yang baru saja menjuarai Liga Korea. Ya, ini yang patut dieksploitasi juga ya, masih muda ya, sama mudanya kalau dengan lini belakang. Tapi Indonesia juga punya Ezra Walian yang cukup tinggi, meskipun baru mencetak 1 gol, tapi peran dan kerja kerasnya sangat baik ya kan, memberikan ruang kepada gelandang maupun sayap Garuda ya untuk eksploitasi ya pertahanan lawan ya, itu gaya main timnas memang begitu. Saya yakin akan lebih stabil 4-1-4-1 ya kan, atau kalau
pun ya Sintayong memutuskan menyerang total ada 4-4-2 ya, dengan pola seperti saat melawan Malaysia dengan menempatkan Witan ya di belakang striker Ezra Walian ya kan, sehingga Evan Dimas akan dicadangkan dan akan menjadi super sub nanti ya, pasti diturunkan tapi di babak kedua ya kan. Sedang formasi yang lain tetap seperti tadi, cuma 4-4-2 yaitu untuk ya ini luar biasa. Ini Sintayong tahu ya keunggulan sayap-sayap Garuda itu memang speedy banget ya, diakui oleh para pelatih lain, sangat cepat ya, sangat skillful ya. Yang sekarang kekurangannya fisik ternyata sudah bisa dia diperbaiki oleh Sintayong ya. Fisik timnas yang dulu sering kedodoran ya di babak terakhir kedua biasanya ini full 90 menit lebih mereka mampu bertarung ya. Bahkan Vietnam pun itu ngos-ngosan ya menghadapi timnas Indonesia ya saat menyerang terus ya. Ingat 88% ya, berapa ya, timnas itu 32% ya, Vietnam menguasai 78% ya penguasaan bola, tapi hanya bisa melakukan 1 shot on goal ya. Jadi keistimewaan tim ini yang dibangun Sintayong ya, dia mampu menciptakan organisme bertahan yang rapi ya kan, tim ya bertahan dari depan ke tengah ke belakang, tapi dia juga mampu menciptakan tim dengan serangan yang sangat berbahaya ya kan. Terbukti timnas adalah tim yang paling rajin ya dan paling banyak ya membobol gawang lawan ya kan. Lawan Laos 4 gol, 5 gol ya, lawan Kamboja 4, lawan Malaysia 4, sudah berapa tuh, 13 ya. Ditambah nanti semifinal berapa ya, semoga lebih banyak. Tapi 13 gol itu dicetak oleh 9 orang pemain yang berbeda. Ingat berapa meratanya ya, betapa meratanya kemampuan mencetak gol tim ini ya. Bahkan striker pun baru mencetak 1 gol kan, Ezra Walian saat lawan Laos. Yang top skornya adalah Irfan Jaya yang sudah mencetak 2 gol ke gawang Malaysia dan 1 gol ke gawang Laos apa Kamboja itu saya lupa ya kan. Ya ini beberapa pemain pilar yang ada di foto, Alfreanda Dewangga dan Rahmat Irianto yang masih 20-an tahun. Jadi bangunan tim ini sangat muda, ini tim yang sangat berprospek ke depannya ya. Tapi Piala AFF ini bukan segalanya, artinya bukan target akhir ya. Kita tahu ya, kita spesialis runner up, 5 kali runner up ya kan, rekor belum ada negara lain yang bisa runner up sampai 5 kali ya. Tapi memang ya kualitas kita ya memang masih ASEAN begitu loh, masih di bawah Vietnam dan Thailand sedikit. Kalau ke level Asia kita lihat saja Vietnam yang lolos ke 12 besar ya, putaran Piala Dunia Qatar itu nggak mampu, imbang pun nggak mampu ya, melawan Oman, Arab Saudi, kemudian Jepang, Cina, kalah terus dalam 6 pertandingan kalah terus ya. Kemasukan banyak gol ya. Jadi masih level Vietnam yang merajai ASEAN ya. Berapa tahun terakhir itu nggak mampu bersaing di level tertinggi Asia. Thailand pun di Piala Dunia sebelumnya kan lolos juga di 12 besar pun hanya mampu meraih 2 kali imbang. Ya, tapi masih mending kan dibanding dengan Vietnam. Ya itu 2 kekuatan Asia ya, dengan parameter Piala Dunia putaran ketiga ya 12 besar Asia itu tidak mampu bersaing. Jadi sekalipun tim ini ibu juara pun masih belum level Asia begitu loh. Masih di bawah level 12 tim terbaik Asia. Bahkan 15 ke bawah. Ya makanya Sintayong benar itu meminta naturalisasi pemain keturunan. Ya kan? Yang standarnya memang harus ya kelas 1 Eropa ya, seperti Mads Hilgers itu backnya FC Twente ya, kelas 1, main di Liga Belanda divisi utamanya. Lalu ada Jordi Amat, kemudian Sandy Walsh itu main di Liga Utama di Belgia juga ya, Kevin Dix juga ya. Jadi levelnya memang di atas kita pemain-pemain itu. Jangan sampai mengulang kesalahan kita dulu ya, pemain naturalisasi
sudah tua-tua sudah mendekati 30 atau 30 lebih, akhirnya nggak kepake, ya kan. Belajar juga dari Malaysia yang banyak menaturalisasi pemain keturunan yang bermain di liga lokal. Ya ternyata oleh Xavi Sali kan dikatakan gagal, itu penyebab kekalahannya ya, pemain naturalisasi yang tidak berkontribusi besar ya kepada Malaysia. Ya kita harapkan dengan 4 pemain itu, ya salah satu kendala timnas kita kan ukuran fisik, yaitu yang selalu dieksploitasi ya kalau main di level Asia oleh Korea, oleh Arab Saudi, Emirat Arab kemarin dulu ya, Bahrain pernah dicukur juga oleh Bahrain 10-0. Jadi eksploitasinya Cina apalagi ya itu kalah lewat servis ya. Karena lihat ukuran pemain kayak Cina itu 185 rata-rata. Ya back kita aja 183 tuh, kayak Rizky Ridho, Fahrudin itu 180-an. Masih kalah dengan pemain Cina ya. Backnya, back Cina kan lebih tinggi ya. Apalagi pemain Korea juga rata-rata segitu, main Arab juga tinggi-tinggi ya. Ya 1-2 yang pendek tidak apa-apa, tapi memang kalau semuanya pendek ya jadi masalah ketika set piece. Ya dengan hadirnya 4 pemain naturalisasi ya, yang kebanyakan ya bermain di lini belakang, meskipun ada juga yang bisa dinaikkan ke tengah ya, seperti Jordi Amat kan berpengalaman ya, pernah di Liga Inggris ya, Swansea City dulu ketika jaya-jayanya ya dia main di sana. Lalu Mesilger ini lagi mulai ya di karir di Liga Belanda ya, semoga bisa membantu timnas Indonesia ke depannya. Salam bola.